Nama yang dititipkan sebelum pergi. Malam itu, heningnya terasa berbeda. Tanpa alasan yang jelas, gue berhenti dari lamunan kosong. Lalu tangan gue seperti bergerak sendiri, memutar lagu sesi potret. Begitu nadanya masuk, sesuatu di dalam diri gue ikut terbuka. Dan tanpa aba-aba, lamunan itu membawa gue pulang ke satu minggu yang gak pernah benar-benar bisa gue lupakan. Seminggu sebelum semuanya berubah, gue sempat mampir ke rumah orang tua gue. Papa dan mama lagi sakit. Masih bisa ngobrol, masih sempat senyum. Gak ada yang terasa terlalu mengkhawatirkan. Atau mungkin gue yang memilih untuk gak merasa khawatir. Gue gak tahu, itu jadi salah satu pertemuan terakhir kami dalam keadaan biasa. Beberapa hari setelahnya, kondisi mereka memburuk. Rumah sakit, lalu ICU. Tapi kami masih saling kirim pesan. Masih ada kata-kata yang bolak-balik. Masih ada harapan yang gue pegang, walau pelan-pelan mulai goyah. 3 Juni tahun 2021, malam hari, gue dan istri berangkat ke rumah sakit. Usia kehamilan sudah 40 minggu, tapi belum ada kontraksi. Dokter memutuskan operasi sesar. Besok siang, aneh. Malam itu terasa biasa saja. Gak ada firasat apa-apa, seolah hidup sengaja menahan sesuatu, menunggu waktu yang tepat. 4 Juni tahun 2021, hari yang seharusnya penuh bahagia. Tapi pagi itu, gue berdiri sendirian. Papa mertua positif, COVID, keluarga istri fokus merawat beliau. Adik-adik gue di rumah, orang tua semuanya juga terpapar. Kakak gue gak bisa datang. Dan akhirnya, cuma gue jam 13.00, pintu ruang operasi tertutup di depan gue. Istri gue di dalam, gue di luar. Ruang tunggu itu luas. Suara roda ranjang sesekali lewat di koridor. Selebihnya sunyi yang aneh. Tapi gak ada satupun yang bisa gue panggil. HP di tangan gue jadi satu-satunya pegangan. Di tengah semua itu, Mama chat. Gimana lahirannya? Gue lihat lama sebelum membalas. Masih di ruang operasi, Mah. Doain ya, Mama juga harus cepat sembuh. Entah siapa yang sebenarnya lagi gue kuatkan. Jam ke-15,46, tangisan itu akhirnya terdengar. Anak gue lahir. Di tengah dunia yang terasa berantakan, satu kehidupan baru datang. Diam-diam membawa terang. Dengan tangan yang masih gemetar, gue kirim pesan. Udah lahir. Beberapa saat kemudian, Mama membalas. Alhamdulillah, Mama senang. Gue tersenyum. Kecil, tapi cukup. Seolah dua kata itu bisa menenangkan semuanya. Gue balas lagi, tapi kali ini hanya dibaca, tidak ada jawaban. Malamnya, gue kirim foto anak gue ke kakak gue. Gue minta dia menunjukkan ke papa dan mama. Dalam hati, gue berharap mungkin ini bisa jadi alasan mereka bertahan dan lekas segera pulih kembali. 5 Juni tahun 2021, pagi yang belum sepenuhnya terang. HP gue berdering. No, rumah sakit. Terdengar suara di seberang sana bergetar. Halo? Ini dengan Mas Dika? Mas, kesini ya. Mama lagi kritis. Gue dengar, diam. Kata kritis itu terasa seperti sesuatu yang disamarkan. Gue gak pergi, bukan karena gak mau, tapi karena gak bisa. Istri gue baru selesai operasi, anak gue baru lahir, dan gak ada siapa-siapa yang bisa menggantikan gue di sini. Gue telepon kakak gue, tolong ke rumah sakit. Cuma itu yang bisa gue lakukan. Beberapa waktu kemudian, telepon itu datang. Mama udah gak ada. Telepon itu berakhir, sunyi.
Beberapa detik kemudian, HP gue masih gue genggam. Layar kembali gelap. Tapi kalimat itu masih tinggal, Mama udah gak ada. Gue diam, seperti baru benar-benar mendengar setelah semuanya selesai. Sekali, dua kali. Di kepala gue, kalimat itu terus terulang. Dunia di sekitar gue tetap sama, tapi semuanya sudah berbeda. Gue buka lagi chat terakhir itu, foto anak gue dan balasan Mama. Alhamdulillah, Mama senang. Kalimat itu sekarang terasa lain, lebih dalam, lebih jauh, seperti sesuatu yang diucapkan tepat sebelum pergi. Sore harinya, gue akhirnya datang ke tempat yang sekarang jadi rumah mama gue. Bukan rumah yang seminggu lalu gue datangi. Bukan tempat kami biasa berbagi cerita. Di sana, gue berdiri dan menyadari satu hal yang gak bisa diperbaiki. Ada momen yang sekali terlewat gak akan pernah bisa diulang. Gue gak ada di sampingnya di saat terakhir. Gak sempat menggenggam tangannya. Gak sempat mengantarnya pergi. Dan itu akan selalu tinggal. Malamnya, di tengah sunyi yang belum selesai, HP gue berbunyi lagi dari Papa. Ajaibnya, beliau mulai membaik. Satu pesan masuk, Mama nitip nama. Gue baca pelan. Nama itu bukan sekadar nama. Itu adalah pesan terakhir yang berhasil sampai satu-satunya yang masih bisa gue jaga. Sekarang, setiap gue memanggil nama anak gue, Sultan Kwinandra Mahardika, gue tahu itu bukan cuma panggilan. Di dalamnya ada suara yang pernah memanggil gue dulu. Ada doa yang gak sempat diucapkan langsung. Ada cinta yang tetap tinggal. Setelah itu, semuanya terasa berbeda. Setiap gue pulang ke rumah orang tua, rasanya bukan rumah yang sama. Sunyi. Terlalu sunyi. Gak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ada. Seolah rumah itu kehilangan nyawanya. Bahkan di momen yang seharusnya ramai, kumpul keluarga, lebaran, sesi potret, selalu ada yang kurang. Dan kekurangan itu gak pernah benar-benar hilang. Di antara kehilangan dan kelahiran, gue akhirnya mengerti satu hal. Tidak semua yang pergi benar-benar hilang. Setiap nama itu gue panggil, selalu ada jeda. Dan di dalam jeda itu, Mama masih ada. Gengsi menyelibutiku, manusia ini kehilangan.